bokin ya. Bokin gue itu punya kakek nih. Kakek ini sakit bang. Dibawa lagi ke rumah pak. Nah, setelah dibawa ke rumah tuh pak, itu mulai pak kejanggalan itu mulai muncul. Omongannya kayak gini. Itu di rumah banyak banget orang. Di rumah banyak banget orang. Banyak banget ular. Ularnya gede-gede banget. Perempuan ya segini baunya ular semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bala Cerita di Luar Nalar. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini agak berbeda ya, karena memang kita syuting di outdoor dan kita mencoba untuk lesehan. Coba untuk lesehan. Sebelum lanjut, kita perkenalan dulu mungkin ya dengan Mas atau siapa saya manggilnya? A aja boleh. A siapa? Aoim. Aoim dari mana? Dari Cikarang. Cikarang ya. Kesibukan? Kerja, kuliah, payah, usaha juga. Ya. Alhamdulillah yang penting mah lancar semuanya. Amin, insyaallah. Jadi Bala Cerita di Luar Nalar, Aoim ini bakal menceritakan kejadian yang lagi bukan menimpa sih, lebih ke lagi dialamin sampai sekarang ya. Benar. Masih proses penyembuhan. Masih proses penyembuhan. Ceritanya nanti bakal dikupas tuntas hari ini sama Aoim. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya kita dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang. Silahkan lanjut ke cerita. Jadi bang ceritanya tuh agak aneh bang ya. Dan ini the first time, kali pertama gua ngalamin hal kayak gini gitu. Ya. Dimana itu gua kan punya bokin ya. Bokin gua itu punya kakek nih. Kakek ini sakit bang. Sakit. Iya sakitnya itu ya mungkin kalau misalnya dilihat secara Medis? Lahiriah ataupun medis ya itu penyakit biasa orang tua gitu. Ya dia tuh ngalamin lumpuh di bagian sebelah badannya itu Stroke gitu kali ya? Stroke, kalau misalnya di bagian medis itu stroke, itu di bagian sebelah kirinya. Kejadiannya tuh kayak gini bang, waktu itu ya di pukul 2 pagi itu bang ya, kata bokin kakek itu bangun dan ngegeprak badannya ini sama tempat tidur bang, buk gitu. Jadi nenek ini langsung kebangun nih, istrinya beliau langsung bangun, ada apa gitu nah segala macamnya. Ketika nyampe ke kamar, beliaunya langsung jubrak gitu aja. Itu berarti ngegeprak itu kondisi masih normal? Normal. Jadi dalam keadaan itu semua orang panik dong. Panik, dan dalam keadaan itu juga langsung bawakan ke rumah sakit. Itu dibawa ke rumah sakit Hermina. Di situ beliau langsung dirawat di ICU. Di ICU, dan kenalah diagnosisnya itu dari pihak dokternya itu kena stroke sebelah gitu. Dan dari ICU itu mulai dirawat dianya. Cuman dia ini punya anak cowok nih, anak terakhir dia kan tiga bersaudara. Ya, dia punya anak cowok terakhir ini. Anak cowoknya ini nggak memperbolehkan orang tuanya buat di ICU. Karena apa? Karena dari omongan rumah sakit ya, kita nggak tahu ini ibaratnya emang permainan rumah sakit untuk tahun ini atau gimana, saya nggak tahu pak. Cuman dari pihak rumah sakit ngomongnya ini COVID, harus di-COVID-kan. Dalam artian ketika masuk ICU, ya itu pasien sama sekali nggak boleh dijenguk, nggak boleh dirawat sama pihak keluarganya. Secara penuh keseluruhan harus dirawat sama pihak rumah sakit. Ya mereka otomatis nggak mau dong. Ya karena kan kita nggak tahu nih si Abah ibaratnya yang rawatnya kayak gimana, orang rumah sakit pihaknya seperti apa. Ya. Pasti khawatir pak. Dari situ dibawa lagi ke rumah. Tapi sempat dirawat di ICU itu? Sempat dirawat pak, 1 malam doang. 1 malam doang dirawat lagi bawa. Sampai di rumah pak, kondisinya lebih parah lagi. Biasanya kalau misalnya orang stroke normal pak ya, itu katanya apa ya,
cuman bagian badannya doang yang mati Pak. Tapi omongannya nggak bakalan ngigo Pak. Masih normal omongannya. Omongannya ini dia ngigo Pak. Ngigo Pak. Omongannya kemana aja. Emang sih beliau itu kalau misalnya di tempat dia tinggal terkenal sebagai orang yang yang berada gitu Pak. Untuk luas tanah segala macam dia punya. Cuman yang jadi trouble-nya itu Pak, dia ini orangnya nggak suka pamer Pak dengan barang yang dia punya. Tapi kenapa dalam keadaan tersebut dia kayak gitu, tiba-tiba mengomongkan segala sesuatu yang dia punya Pak. Oh, kalau bahasa Sundanya, aing boga tanah yuk segala macam, kejual, beli motor, beli mobil segala macam, ngomong kayak gitu Pak, ke anak-anaknya segala macam gitu. Sampai akhirnya karena melihat kondisi beliau yang seperti itu, dibawa lagi ke rumah sakit Pak. Gitu. Dan di situ pun pihak rumah sakit mengharuskan untuk dioperasi Pak. Operasi malah ya? Harus dioperasi karena dari pihak mereka tuh mengatakan kalau misalnya bagian syarafnya beliau itu harus dioperasi. Nah, maka di hari itu juga Pak ya, orang pada sibuk tuh, ini mau kayak gimana? Ini mau dioperasi apa enggak gitu. Karena pihak dari rumah sakit ini meminta jawaban secara pasti dari pihak keluarganya. Tapi dari pihak merekanya masih nunggu kepastian dulu. Ini kalau misalnya dioperasi berapa persen sih untuk sembuhnya gitu Pak? Dan ternyata jawaban dari pihak rumah sakit itu di bawah 50% Pak. Untuk kesembuhannya? Untuk kesembuhannya dari operasi itu sendiri. Ya, dan akhirnya nggak jadi tuh. Karena dibawa lagi ke rumah? Dibawa lagi ke rumah. Bukan karena biaya, tapi lebih tepatnya itu karena mengingat persentase kesembuhannya itu masih di bawah 50%. Setelah keluarga Pak, diskusi mungkin ya udah mending dibawa lagi ke rumah. Dibawa lagi ke rumah Pak. Bawa lagi ke rumah. Nah, setelah dibawa ke rumah tuh Pak, itu mulai Pak kejanggalan itu mulai muncul Pak. Boleh diceritain nggak kejanggalan awalnya tuh? Kejanggalannya gini Pak, saya masih bingung nih. Ini saya coba tanya sama bukin saya, sama pihak keluarga, ini sebenarnya sakitnya apa sih? Awalnya kenapa bisa beliau kayak gini gitu, tiba-tiba gitu. Karena kan saya pribadi Pak ya, untuk mengalami hal-hal yang aneh kayak gitu saya sering banget Pak gitu. Makanya saya nggak kaget gitu Pak. Ini pasti ada sesuatu kata gue, pasti ada sesuatu. Ada yang janggal lah ya. Ada yang janggal Pak. Jadi coba saya cari tahu. Jadi kemungkinan faktor ada 3 Pak. Faktor yang pertama, ya itu saya cari tahu beliau itu pernah ngambil bambu di satu tempatnya itu, nggak tahu di tempatnya siapa, keluarlah kata-kata yang nggak enak, sombong gitu kasarnya. Boleh diceritain, maksudnya kata-katanya apa yang diucapkan? Kalau misalnya dari segi kata-katanya itu apa ya? Pokoknya saya kurang paham juga Pak apa yang dikatakan, cuman intinya Mas menyombongkan diri lah gitu ibaratnya ketika ngambil bambu itu tanpa permisi. Oh iya, tanpa izin yang punya mungkin. Iya, itu satu Pak. Yang kedua, ya beliau ini punya lahan lebar. Ya, dan beliau itu kan tinggal di perkampungan itu yang berdekatan dengan perumahan Harvest City Pak. Dan kebetulan nih Harvest City itu waktu itu lagi membutuhkan lahan dia untuk pengembangan wilayah. Tapi dari pihak beliaunya tidak menjualnya Pak. Lagi pembebasan lahan ya? Bahkan dari yang awalnya itu mereka nawaran dari harga 500.000 naik ke 1 juta, 2, dan kemarin tuh harga yang paling tinggi di harga 3 juta Pak. Beliau tidak mau melepaskannya Pak. Nah, saya masih mikir dong ke situ dong pasti ya. Apalagi kemarin waktu saya sharing tuh sama Bang Irfan mengenai developer itu jahatnya kayak gimana ya gitu. Terus yang ketiga, beliau ini punya watak agak keras. Jadi kalau misalnya iya enggak. Ibaratnya kalau misalnya ngomong sama orang tuh kalau misalnya dia nggak suka ya nggak suka Pak gitu. Belak-belakan gitu. Itu coba dicari tahu dulu. Sampai akhirnya coba saya cari tahu tanpa sepengetahuan saya juga. Nah, itu beliau dibawa ke Ustadz Pak, pengobatan alternatif tradisional. Iya, pertama ini dibawa ke tempat ruqyah Pak. Dibawa ke tempat ruqyah itu ngomongnya mah waktu di ruqyah itu banyak banget Pak yang ditarik itu Pak. Dari dalam badannya dia Pak. Dari dalam badannya dia Pak. Makhluk, pokoknya makhluk astral. Tapi ini kita masih belum tahu nih dari penyebabnya itu dari yang 3 tadi apa. Gitu kan Pak ya. Kita belum tahu nih penyebabnya apa. Gitu. Setelah dari situ mungkin dari si pihak kakek ini nggak nyaman, pindahin lagi nih ke tempat yang satu lagi, pengobatan Pak Haji yang bisa menyembuhkan ibaratnya stroke sama stres. Nah, di situ masih dalam keadaan kita nggak tahu penyebabnya apa, dan saya sendiri nggak tahu apa itu penyebabnya. Jadi gini Pak, cerita yang paling janggalnya gini Pak. Waktu itu kejadian di hari Senin Pak. Di hari Senin. Itu bokin saya ya minta saya buat ngejenguknya dia Pak.
Karena aneh gini loh Pak ya, saya tuh sama Bokin itu udah setahun Pak, setahun ya, setahun. Tapi saya sama kakek ini Pak ya, itu ibaratnya nggak pernah komunikasi, ketemu tuh cuma 2 kali Pak. Dan sekalinya pun saya komunikasi itu kalau nggak salah sekitar 1 atau 2 minggu sebelum kejadian tersebut Pak. Dia lagi buat pupuk, terus saya samberin sambil nyapa dia, salam sama dia, Mbah lagi ngapain gitu segala. Oh ini lagi ngapain pupuk gitu. Cuman dia pakai bahasa Sundanya dia lah gitu Pak ya. Cuman itu doang Pak. Cuma itu yang komunikasinya itu aja. Cuman itu doang. Cuman anehnya gini Pak, beliau ketika ditempatkan ke tempat kedua ini Pak, keadaannya lebih parah Pak. Oh, malah makin drop ya? Makin drop. Saya coba cari tahu, di situ beliau ngerasakan hawa badan panas semua. Hawa bilang ngomong itu Pak, ini dalam keadaan linglung Pak ya, nggak jelas omongannya apa aja gitu. Jadi setiap apa ini siapa, itu siapa gitu. Setiap ada yang datang ini, oh ini saudara saya, tolong sediain kopi segala macam. Oh saya punya lahan di sono, tolong ntar jualin. Pokoknya saya harus sembuh gitu. Cuman Pak, ada satu kata ibaratnya yang keluar dari mulut dia Pak. Nama saya. Omongan yang keluar itu kayak gini Pak. Oim, tolong saya. Gitu. Tolong bawa saya ke Cikarang, mandiin saya pakai air. Gitu, siram saya. Oim itu sampai 1 hari 1 malam Pak. Oh, diulang-ulang itu? Diulang terus Pak. Saya merinding. Itu diulang-ulang terus Pak kejadian itu Pak. Dan bahkan kayak yang buat saya bingung ini Pak ya. Dia tuh punya menantu Pak ya, ibaratnya itu ya, punya menantu itu yang paling dekat sama dia Pak. Itu disebutnya cuma sekali 2 kali, dan bahkan ketika dia pun ingat sama orang, dia tuh cuma ngomong sekali 2 kali udah gitu. Tapi yang bingung ini, bahkan mama dari Bokin saya ngomong itu nyebut nama kamu tuh sampai satu hari 1 malam. Setiap buka mata tidur, buka mata nama kamu lagi yang disebut. Padahal komunikasi awal sebelumnya gak pernah. Iya, gak pernah, cuma paling yang itu aja yang itu lagi aja pupuk Pak. Itu kan ya? Yang itu aja Pak. Sampai akhirnya Bokin saya ngomong, bisa nggak atur waktu buat ke Bogor gitu. Ini kakek manggilin nama kamu terus gitu. Ya di situ saya mulai mikir ya, kenapa gitu? Sedangkan saya nggak pernah komunikasi gitu ya. Cuman ya saya ya udah ntar atur waktunya dulu mau kapan gitu. Jadi itu waktu itu saya libur hari Senin Pak. Libur kerja saya hari Senin. Jadi semua jadwal saya tuh saya kosongin semuanya buat ngejenguk dia. Khusus buat kesana ya? Buat khusus kesana Pak. Sebelum berangkat itu kan kita kan janjian itu berangkat bertiga, berempat. Saya, Bokin, adek Bokin sama uaknya Bokin. Dari Cikarang berangkat tuh? Dari rumahnya Bokin. Dari rumahnya. Jadi saya Cikarang tuh ke rumah dia dulu, baru ke sono gitu. Jemput, baru ke... iya, ngejemput uak dulu, baru ke kakek gitu. Tapi gini Pak, awalnya semuanya oke Pak. Tapi saya gini Pak, dari situnya kita mulai tuh ke rumahnya Suwa, nggak jauh dari rumahnya dia. Jalannya emang kecil, cuma jalan kayak gini lah Pak, kecilnya itu, cuman cukup 1 mobil doang. Saya parkir lah, nyampe ke rumahnya Suwa saya parkir, aman-aman aja tuh. Cuman waktu mundur ya, saya nyari posisi tuh supaya nanti waktu berangkatnya itu gampang. Itu kan jalan kecil Pak, jadi saya masih atur posisi mobil dulu tuh, ntar supaya keluarnya gampang. Saya udah parkir tuh di halamannya dia Pak. Waktu saya mundur, jeblok gitu. Oh, kata saya mungkin cuman kena kena beton doang nih. Ya, saya paksain Pak. Jebrek. Bemper depan Pak. Lepas brek. Hampir lepas dari kap mesinnya. Itu kenapa? Kena pagar Pak. Kena pagar? Itu saya nggak ada pagar Pak. Malah nggak ngelihat ada pagar? Awalnya saya nggak ngelihat itu. Cuman tahu-tahu ya kena itu. Ya udahlah. Ntar aja dibenerinnya sekalian berangkat ke Bogor, kata saya kayak gitu, santai aja lah gitu ya, udah berangkat lagi. Dari situ semuanya udah siap, udah nggak dianggap cuman angin lalu doang gitu ya, biasalah gitu. Accident lah itu mah ya. Accident biasa lah gitu ya, nggak ada mikir macam-macam, sama sekali nggak ada Pak, sama sekali nggak ada gitu ya. Namanya juga orang bawa mobil gitu ya, gitu. Terus berangkat lagi Pak ya, berangkat baru 2 menit Pak berangkat ya, ada orang nih di jalan itu lagi benerin tiang Pak, tiang listrik. Mereka tuh lagi motong-motongin dahan. Semuanya aman Pak, aman. Waktu lagi jalan lewatin tiang listrik Pak, tiba-tiba Pak ya lagi posisi aman kayak tuh dari atas Pak, jeblok. Apa tuh? Kayu Pak, dahan pohon itu kena kap mesin Pak, jatuh pas banget tuh di kap mesin, jeblok gitu.
Itu kedua kali pak. Itu memang jatuh ada yang nebang atau? Posisi mereka lagi nebang pohon pak. Cuman posisi itu saya lihat itu udah aman sih pak buat lewatin. Orang nggak ada yang ibaratnya ngasih wanti-wanti, nggak ada. Saya lewatin, waktu saya lewatin udah mau ngelewatin dikit lagi pak. Dari atas jeblok ya, ke mesin tuh, ketiban pak. Untungnya pohonnya kecil. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya setelah kejadian itu pak, saya lewat lagi, terus kata si Bokin, ya saya tuh nggak ngerti itu ada kucing pak ngalangin. Wallahualam lah itu pak, ya itu aman. Terus itu yang ketiga pak ya. Ini terus jalan lagi santai, udah mau sampai nih ke tempatnya pak ya. Itu kita harusnya kalau misalnya lewat map itu 10 menit lagi nyampe pak di persimpangannya pak. Di persimpangan nyampe itu. Cuman itu aneh pak. 10 menit menjelang itu mau nyampe lagi pak, ya itu jalan ditutup pak. Ditutup? Jalan tutup itu. Saya tinggal aliran kemudi buat belok kanan masuk simpang itu jalan tutup pak. Secara otomatis dong. Kita mikirnya untuk orang yang rasional ya mikir yang nggak ada apa-apa ya udah nyari jalan lainnya gampang kok gitu ya. Aja, iya udahlah lewat aja. Dari awal kita nggak ada mikir macam-macam gitu. Jalan aja. Terus ditunjukkanlah jalan pak sama Google Map ini. Wah, anjir pak. Itu jalannya luar biasa ekstrim pak, gila. Kita coba jalan itu dilihat dari map itu 30 menit pak. Tapi kenyataannya setelah kita coba jalan itu 1 jam lebih. Malah makin jauh dalam keadaan map itu dalam keadaan jalan itu kecil, pas buat mobil tanjakan, turunan, kiri kanan jurang itu. Itu beberapa kali udah kita lewatin aja, beberapa kali udah ngelewatin segala macam. Anjir ya Allah, ini jalan kayak gini kata gua. Udah nggak apa gitu, kita lewatin aja pelan-pelan kata bukan saya gitu ya. Pelan-pelan ya udah pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Terus waktu turun biasa-biasa. Waktu naik pak, saya udah pasang gigi 1 2, mobil kan matic pak ya. Jadi itu saya nggak bisa main kopling, cuman bisa ngepertahanin buat gas itu supaya normal. Naik tanjakan itu bukan kecil pak, bener-bener nanjak pak, bener-bener nanjak itu. Vertikal banget. Wah parah pokoknya mah. Kalau misalnya mobil itu ya bisa dikatakan nggak kuat itu pak mobil saya kayaknya pak. Jalan pelan, akhirnya nyampe ngelewatin sama kayak gitu sampai pokoknya berkali-kali pak. Kiri kanan itu jurang pak, dan 10 menit pak, 10 menit menjelang sampai insiden lagi pak. Jalan kecil tuh pak, ya jadi ada motor yang lewat itu. Ya udah saya ngambil kiri dong, ngasih motor supaya lewat gitu ya. Nggak tahu saya salah perhitungan, secara otomatis saya nggak ngelihat pak. Saya ambil kiri pak, jeblok. Ban mobil pak yang bagian depan tuh nyungsruk pak ke selokan itu pak. Keluar jalan gitu ya? Keluar jalan pak, gitu. Itu dimundurin nggak bisa, dimajuin nggak bisa. Jalan satu-satunya waktu itu harus diangkat pak. Ya ilok pak, ngangkat mobil gue mau cerita anak. Ya. Mana cewek lagi, ada cewek lagi, itu kondisi gerimis pak, hujan tuh gerimis. Jam berapa itu udah sampai situ tuh? Jam 4 sore ya? 4 sore, gerimis pak. Itu udah saya keluar mobil, saya udah coba berkali-kali segala macam, nggak bisa juga, sampai akhirnya saya punya inisiatif nih. Soalnya itu kan forward pak ya, FPD pak ya, jadi yang bergerak tuh roda depan pak. Jadi kalau misalnya yang ngandel itu nggak bisa, itu roda tuh muter terus itu ya, emang mentok pak, ibaratnya tek nih. Gitu pak ya, di situ roda kayak muter slip tuh. Gitu ya, slip banget pak gitu. Yaudah saya mikir lagi, yaudah ini saya kasih batu nih, tek bagian depannya, saya coba putar dulu, tek, alhamdulillah keluar pak. Di situ, wah, keluar dari situ, ngelewatilah jalan nih, pelan-pelan lagi, pelan-pelan, dan akhirnya kita sampai tuh ke tempat si kakek. Sampai ke tempat si kakek itu ya Allah pak, semuanya pecah pak. Maksudnya? Pecah itu dalam artian cewek saya pak ya, mungkin saya tuh yang nggak pernah nangis masalah apapun, tiba-tiba dia nangis pak, saking dia ketakutan pak. Ketakutan dalam situasi kayak gitu pak. Oh yang setelah dilalui dari awal? Iya, yang dari awal itu masalah-masalah di tangan segala macam gitu. Terus sampai ke situ lagi ketemulah kakek ini, dia memang bener pak, linglung dia pak. Nggak ingat siapapun ya? Nggak ingat siapapun, dia cuma ingat nama saya gitu, Oim gitu. Sampai di situ
mereka pokoknya saling nangis, saling berpelukan segala macem ya. Karena kan saya kan bukan siapa-siapa Pak ya. Jadi saya bingung mesti ngapain. Ya udah saya langsung nyamperin kakek aja. Nyamperin kakek, ngeliat kondisi kakek ya. Kakek ini saya udah datang. Kakek pengen apaan segala macam. Pengen buah cina. Saya kan biasanya kalau misalnya ke rumah dia kan selalu bawain buah Pak ya. Jadi buah buat bokin juga. Dan kebetulan orang tuanya ini selalu ngasih yang saya kasih tuh ke orang tuanya juga. Gitu Pak. And finally sampai di situ Pak, apa namanya ya? Ini mamanya itu langsung narik saya Pak, langsung narik saya. Gitu. Dalam bahasa Sundanya itu saya kurang ngerti sih Pak. Cuman dalam penerjemahannya kayak gini, narik saya ngomong sambil serius banget Pak ya. Ini keajaiban. Ya. Ini cara Abah buat ngasih tahu tentang kamu ke keluarga-keluarganya dia. Gitu. Karena sampai hari ini pun kita juga nggak pernah ngasih tahu kamu itu ke tetangga ataupun ke keluarga yang lain, nggak pernah ada yang ngasih tahu. Cuman ini kok bisa kayak gitu. Sampai mamanya tuh ngeliat saya dengan pandangan yang tajam banget. Maksudnya ngasih tahu untuk hal apa? Untuk hal apa ya? Untuk memberitahu tuh apa ya? Kalau misal bahasanya itu ngasih tahu ke pihak keluarga besarnya si Abah ini, si kakek ini tentang saya Pak. Oh iya. Karena kalau dilihat dari apa ya, dari latar belakang saya ini bukan siapa-siapa loh Pak. Satu. Yang kedua, latar belakang keluarga saya mereka juga nggak tahu. Saya orang luar. Sedangkan mereka itu masih ibaratnya itu menanamkan budaya untuk ibaratnya menikah itu jangan sama orang jauh yang nggak lu kenal. Oh iya, iya. Masih Gitu. terkurung adat ya. Bener Pak. Jadi mereka itu ibaratnya kalau misalnya sama saya masih ragu-ragu gitu Pak. Cuman kemarin itu setelah ada omongan yang keluar dari Abah tentang manggil-manggil saya, si mama dari pihak Bokin ini ya langsung ngomong kayak gitu. Nah, ibaratnya yakin lah gitu ibarat sama saya gitu. Sampai di situ semuanya berjalan oke Pak, lancar. Ya. Terus setelah semuanya udah oke ya. Saya rasa ngelihat situasi Abah yang kayak gitu itu ada kejanggalan Pak. Seperti yang saya katakan di yang pertama tadi Pak, di awal tadi. Itu ada kejanggalan Pak. Waktu pulang itu saya ngerasa kayak ada yang ngikutin Pak. Makhluk. Iya. Jadi gini Pak. Waktu malam itu juga Pak ya, itu kan malam Selasa Pak ya. Si Fala itu nge-WA saya. "Im, di mana?" katanya. "Gua lagi di rumah Bokin, baru pulang dari Bogor." "Ya udah tuh sini." Cina gitu. Ya udah tuh iya. Karena gini Pak, seharusnya Pak ya, kalau misalnya saya pulang dalam keadaan tanpa ada tujuan, saya pulang tuh bakalan lewat hutan Pak. Oh iya. Bakalan lewat hutan. Karena berhubung si Pala nyuruh saya, berarti saya nyari jalan yang paling aman dong. Yaitu saya dari rumah Bokin tuh langsung tembak ke MM. Jalan yang lebih rame, yang lebih gampang, lebih cepat Pak. Gitu ya udah. Saya pulang. Tadi saya awalnya tuh mau lewat hutan Pak. Lewat hutan. Saya tanya lagi, "Pak, maaf, itu jalan yang mau ke MM itu bisa nggak Pak?" Gitu. "Oh bisa dilewatin mah. Soalnya Pak," saya belum bilang Pak ya. "Soalnya itu ada penutupan jalan Pak. Jadi yang mengharuskan pengendara mobil itu lewat hutan dulu Pak. Gitu jalur alternatif harus muter dulu Pak." "Oh itu jalur MM-nya kebuka kok." Ya udah, saya langsung ke MM. Ke MM lewat, ada warung nih. Saya mau beli rokok dulu. Mau beli rokok, tek, buka pintu, lihat ke belakang waktu saya lihat ke belakang sekilas, jebret, anjir kata gue. Kayak ada sesuatu sih kata gue ya. Lihat lagi. Nggak ada, tapi feel saya ngomong itu ada sesuatu gitu Pak. Yaudah, Di bangku belakang itu. Di bangku belakang Pak. Ya bodo amat dah gitu. Beli rokok lagi. Ya. Terus saya jalan lagi nih. Jalan kayak biasa lagi, tapi was-was Pak. Was-was banget itu. Kayak ada yang ngikutin. Masih berasa aja gitu ada Masih orang berasa gitu. aja Pak. Masih berasa banget Pak. Terus saya ngikutin terus saya ketemulah saya sama Bang Irfan yang waktu saya juga ada itu kan ya lagi pada main game segala macam. Terus saya sharing sama Irfan. Tadi waktu saya langsung ceritain sama Bang Irfan tentang apa yang saya alami hari itu juga ya. Terus saya cerita tuh mengenai latar belakangnya segala macamnya, sampai akhirnya Bang Irfan ngambil kesimpulan ya, wah itu mah nggak jauh-jauh dari bambu Im. Wah iya juga Bang ya. Karena apa? Karena beliau tuh ngerasakan
panas bang, di sekujur tubuhnya bang, panas, minta dikeluarin, tolong keluarin saya, tolong tarik saya, ngomong kayak gitu. Dan saya sempat dengar obrolan Oim sama Irfan sih kemarin. Ada sosok makhluk yang menguasai kakek itu. Itu nanti pak. Nah, nanti diceritain. Pasti ya. Udah tuh. Dari situ saya sharing tuh sama bang Irfan ya. Itu solusinya masih kayak gini. Oh ya udah bang, iya. Sampai akhirnya udah lumayan larut malam juga tuh. Kebetulan di malam itu saya juga ada janji tuh sama abang-abangan saya tuh. Ya. Udah selesai dari debok itu kalau nggak salah sekitar jam 1 ya. Iya, jam 1-an. Jam 1 saya pulang tuh. Saya langsung ke rumah abang-abang saya dan di situ saya menceritakan lagi tentang kejadian apa yang saya alami hari itu juga. Ya. Sampai akhirnya dia ngomong kayak gini. Itu ada nggak sih kaitannya sama ular? Gitu katanya. Dia langsung nyentuh kayak gitu bang. Ular ya, ada sih bang gitu. Soalnya waktu itu dia juga sempet tuh ngigau. Omongannya kayak gini. Itu di rumah banyak banget orang, Cina. Di rumah banyak banget orang, banyak banget ular. Ularnya gede-gede banget, Cina. Gitu. Ular gede-gede banget. Gitu. Terus sampai di situ saya ceritain lah dari awal saya dari rumah Bokin sampai ke situ mengenai halangan-halangannya ya. Yang buat saya nggak terduga itu dia ngomong kayak gini pak. Ya, untung aja itu cuma mobil doang yang kena katanya. Bukan lu. Karena emang niatnya dari awal itu pengen nyelakain saya pak. Oh ngincer saya pak. Iya. Ya saya ibaratnya secara logika apa ya, yang mau diincer tuh apa sih gitu. Padahal niatan awal Oim ke sana pun memang doang. Untuk menjenguk ya. Iya ngejenguk doang, tapi kalau dipikir-pikir lagi dari kejadian yang saya alami mulai dari bumper, terus kucing, pohon, sampai disasarin ke jalan yang bener-bener jurang pak. Kalau misalnya emang jatuh tuh emang bener bakalan terbalik pak ya, segala macam gitu. Ya juga sih ya, masih selamat loh, cuma mobil doang yang kena mah gitu. Bukan lu nya. Alhamdulillah bang, jauh kata gua. Di situ saya masih lemes pak ya. Lu seriusan bang kata gua. Iya. Jadi pak, yang dilihat dari dia tuh emang bener pak, ini orang masih dalam bambu. Cuman maksudnya? Iya, masih berhubungan sama bambu. Masih berhubungan sama bambu. Tapi yang jadi soal ini pak, ya, yang jadi soal ini ya, yang ngejagain bambu ini siapa loh pak? Oh. Ya, sampai akhirnya dia itu sampai bener-bener marah sama orang-orang yang ibaratnya mau nyembuhin dia. Jadi setiap orang yang mau nyembuhin dia pasti diganggu. Dihalangin pak. Karena saya sebelumnya nyari tahu juga pak, ada beberapa ustadz yang mau ngobatin dia, itu halangannya sama kayak saya pak. Entah itu di jalan ada halangan ini, halangan itu, segala macam, gitu pak. Singkat ceritanya, saya kepo dong, bang ini apaan sih bang yang ganggu bang? Ada ular gede, katanya. Ini bukan sembarang ular ini katanya. Kalau misalnya kata bahasa kitanya ya, siluman kali. Iya. Tapi agak di itu dia ntar ya. Ya pokoknya itu pak, perempuan ya segini baunya ular semua. Gitu. Makanya nggak heran. Kayak jelmaan. Iya pak, makanya nggak heran kalau misalnya saya pak ya ngerasain kayak gitu bisa, tapi untuk bener-bener nyelakain pak ya sampai maaf untuk ke maut itu baru saya alamin pak. Seumur hidup itu baru saya alamin pak, kejadian kayak gitu pak, sampai bener-bener pengen nyelakain tuh ya. Memang bener-bener dalam bentuk kejadian saya kira tuh anjir udah kayak di TV aja sih gua. Gitu ya. Gak nyangka aja gitu ya? Gak nyangka aja pak gitu. Sampai akhirnya itu bang yang tadi gue rasain di mobil gimana, emang iya, bahkan tadi waktu mau pulang pun ya ya dia tuh masih pengen nyelakain lu itu Oh berarti maaf saya tarik, jadi ada momen dimana Oim beli rokok dan kayak ngeliat cewek di belakang tuh, apakah itu? Iya pak, sama itu pak, itu salah satu, nggak tahu jelmaannya, nggak tahu suratnya pak. Bahkan pak, momen dimana saya yang harusnya saya lewat hutan, ya tapi saya dibelokin lagi ke yang jalan yang lebih ramai, itu juga ada petandanya pak. Itu pertanyaan gue apa bang? Kalau kata beliau itu dia tuh nggak nyerang lo tapi dia nyerang yang belakang. Maksudnya? Wallahu a'lam itu pak. Nyerang yang belakang? Di belakang saya gitu ibaratnya. Iya. Waktu saya nggak tahu, dia ngomongnya kayak gitu. Dia tuh sebenarnya nggak ada niatan buat nyerang lo, tapi dia
ngeliat nih di belakang lu ada siapa nih. Jadi itu bayang yang diincer. Jadi benturan lah. Benturan kayaknya Pak. Mungkin saya juga nggak paham. Saya coba malam itu juga ya, setelah itu saya tanya sama orang tua saya juga nggak tahu apa-apa. Itu cuman dari pihak abang-abangan saya ini ngomong kayak gitu. Benturan ada itu. Makanya saya pikir-pikir dari kejadian saya selamat dan bahkan saya dibelokin dari yang seharusnya saya lihat itu hutan loh Pak. Bahkan ibaratnya hutan itu ibaratnya kalau misalnya itu jarang mobil lewat Pak. Sepi, bener-bener sepi ya. Sepi banget, bener-bener sepian, kecil juga sama, kiri kanan hutan. Ya, kalau misalnya masuk saya nggak tahu, saya mesti gimana saya nggak tahu itu Pak. Kalau memang bener-bener posisinya masih diganggu Pak. Karena dari awal pulang dari rumah si Bokin itu saya juga ngerasa ada suara yang keluar gitu. Kayak ada suara kesek gitu. Kayak ular aja gitu ya. Pokoknya sejenisnya itu. Itu dalam keadaan saya belum tahu yang ganggu saya siapa. Gitu Pak, itu ya Allah kata gue. Bahkan waktu saya tahu pun saya mau pulang juga saya takut itu Pak. Karena udah kalut aja gitu ya. Udah kalut aja Pak. Gitu. Pokoknya parah itu Pak. Itu kejadian yang memang benar-benar saya alami itu Pak. Sampai hari ini pun masih ngalamin. Masih mungkin ada pertanyaan. Apakah si pihak kakek dari keluarga Bokin tuh tahu nggak sih kalau maksudnya penyakit itu aneh gitu, maksudnya tidak lazim gitu? Apa sempet Oyim cerita kalau Oyim digangguin sama makhluk itu, dan Oyim cerita kalau si penyebab kakek kayak gitu tuh ada sangkut paut sama pohon, sempet cerita nggak sih? Siapanya pihak Oyim ke pihak keluarga sana? Itu malam itu juga Pak ya, pagi-pagi saya langsung telepon. Langsung telepon ke pihak langsung sana? telepon ke pihak keluarganya. Saya minta itu kalau bisa kakek dibawa ke rumah aja. Kalau misalnya semisal di situ nggak ada perkembangannya gitu, tapi mereka tetap keke nih, pengen nih. Cuman gini Pak, saya kan cerita ke Bokin Pak ya. Ke Bokin itu dia ngobrol tuh sama bibinya, tapi dia salah tanggap sampai akhirnya dia ngambil keputusan secara sepihak, dimana keputusan inti dari keputusan itu sendiri adalah tidak memperbolehkan dari pihak saya untuk ikut campur ataupun melakukan pengobatan. Itu cara otomatis saya ngedon dong. Tuh. Tapi di sisi lain Pak ya, saya ada firasat, anjir. Kata gua ini halangan lagi nih kata. Iya. Terus saya pernah Pak punya orang yang udah saya anggap keluarga, punya penyakit yang ini juga Pak, dibuat abnormal ya. Ya istilahnya itu abnormal Pak. Sampai akhirnya saya berusaha tapi dilarang, dan sekarang ya udah tidak ada ya? Udah ada lagi Pak, itu saya. Makanya saya tetap komitmen ini jangan sampai kejadian lagi ya, pokoknya bisa nggak bisa, terima nggak terima, lu harus mau nih gue obatin gitu. Lu harus mau dengan cara gue gitu. Dan alhamdulillah itu kita udah buat janji nanti kita kesononya itu di Jumat malam Sabtu. Cuman untuk penangkalnya itu dikasih tahu lah mesti kayak gini. Setelah dikasih tahu, saya kasih tahu nih ke Bokin, yang nanti di rumah kamu mesti kayak gini. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Kamu mesti nyediain garam, air, terus lawatin. Ya. Airnya tuh minuman ke kakek, garamnya taburin ke rumah. Ini Pak yang parah. Ini kejadian lagi Pak. Setelah air itu dikasihin kakek, garam itu taburin ke depan rumahnya dia Pak ya. Saya suruh taburin ke depan rumah, samping rumah, belakang rumah. Ya Pak ya. Anjir Pak, itu menjelang zuhur Pak ya. Itu kan rumah mereka kan saling berdekatan Pak ya. Rumah Bokin saya, rumah nenek, rumah cucunya, rumah anaknya. Anjir Pak, itu Pak 3 rumah itu Pak ya, di hari itu juga setelah zuhur Pak ya, kejadian semuanya Pak. Apa tuh? Yang pertama dari pihak cucunya yang depan rumahnya, dia kan punya anak cewek yang baru 2 tahun Pak ya, kakinya Pak ketimpa keramik, berdarah. Awal tuh ya? Awal. Yang keduanya, yang anaknya ini punya anak Pak, punya anak baru 2 tahun juga ya, nangis nggak tentu arah, siang-siang juga itu. Dan itu kejadian bersamaan semua itu Pak, setelah zuhur itu. Terus Bokin saya ini, adiknya ini tiba-tiba tuh hawanya aneh semuanya. Sampai menjelang sore Pak ya, menjelang sore itu Pak ya, itu disuruh lah untuk nyalain lampu yang ada di rumah kakek, karena di rumah kakek itu sepi, nggak ada siapa-siapa. Di situ bapaknya dia yang biasanya itu nggak takut apa-apa Pak ya, buat masuk rumah tuh takut ya Pak. Buat nyalain lampu doang takut itu Pak. Padahal masih sore ya? Masih sore. Dan waktu nyalain lampu itu, Bokin katanya pintu belakang tuh kebuka sendiri.
itu sama semuanya. Gitu. Takut, semua takut. Pokoknya nyalain lampu doang Pak dalam keadaan sore itu 3 orang Pak. Diantar. Tiba-tiba itu Pak. Padahal biasa-biasanya nggak pernah. Biasa-biasanya nggak pernah. Sampai akhirnya air itu udah nyampe ke sono. Itu ini lain lagi Pak ya. Air itu udah nyampe ke kakek, diminumin lah. Diminumin sama dia. Dan syukur alhamdulillahnya tadi pagi waktu saya ke sono lagi ya, setelah kejadian yang kemarin itu ya, cuma selang sehari doang, tadi pagi alhamdulillah udah ada mulai perubahan Pak. Udah ada progres Untuk penyembuhan gitu. Jadi yang awalnya dia linglung ngomong ini itu segala macam, pengen didoain, pengen di apa segala macam gitu ya, ini udah mendingan Pak, alhamdulillah. Itu udah perlahan lah Pak gitu. Tapi saya nggak tahu nih sampai kapan itu. Dan gejala-gejala ibaratnya tentang ular tadi saya tanya lagi, Bah, di rumah masih ada ular nggak? Udah nggak ada, udah habis. Cuma saya nggak tahu nih ntar mau kedepannya kayak gimana. Saya cuma berharapnya lagi ya semoga aja bisa cepat pulih, lekas sembuh ya. Dan pesan buat teman-teman semua ya, jangan pernah tinggalin sholat, apalagi sholawat itu benar-benar penolong banget lah dari segala musibah itu. Ya. Penting banget Pak. Dan satu lagi, jangan sampai bicara yang kasar ya, ataupun ngomong frontal di daerah yang lu sama sekali nggak kenal ataupun pertama kali pinjek, nggak boleh men. Bahaya, fatal akibatnya men, fatal banget. Sedikit dari gue nambahin mungkin gue tarik dari awal, ada mungkin salah satunya terkait dengan bambu ya, apalagi itu bambu bukan hak kita gitu ya. Bener Pak. Tidak tahu punya siapa, meskipun itu bambu jadi bukan karena ditanam, tapi itu ada di tanah orang kan ya, maksudnya iya, itu tanah orang, ada pemiliknya, lebih baik untuk mau ngambil ataupun itu izin dulu mungkin. Izin dulu pasti. Izin. Dan tadi benar kata Oim, selain izin kan memang kita kata-kata pun harus dijaga. Iya Pak, karena kan kita berdampingan sama dua makhluk Pak ya, sama dua dimensi ya. Jadi ibaratnya ya kita nggak bisa melihat mereka, tapi seenggaknya mereka pasti pengen dihargai. Gitu. Betul. Itu loh Pak yang paling penting. Mungkin dari gua semoga kakeknya cepat sembuh, cepat kembali normal, dan seperti sehat seperti sedia kala lagi. Amin, yang pokoknya yang doa terbaik dari kita buat kakeknya Oim. Salam untuk beliau. Amin. Mungkin terima kasih Oim untuk sharingnya, cerita-ceritanya. Mungkin itu aja cerita dari Oim. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.